lebih hebat dari Nah, Yesus. berarti kamu Kenapa? mengakui Dia nggak? mengalahkan Berarti tentara kamu Roma. mengakui nggak? Loh, Sekarang Bar kamu Kokhba mengakui nggak itu bahwa Yesus adalah Mesias pada zamannya? Kamu akui nggak? kan udah jelas Yesus itu gagal jadi Mesias, digebukin. Mana ada Nggak Mesias gagal. bendal? Nggak Mana ada gagal. Mesias yang hebat itu digebukin sama satpam Nggak Roma? gagal. Nggak Nggak ada. gagal. Gagal. Nggak gagal. Gagal. Tidak gagal. Gagal. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Saya kasih tahu kamu ke Bill. Sekarang saya tanya Dalam aja, buku- jawab. Kamu nggak bisa jawab kan? Kenapa? Karena kamu malu menjawabnya. Walaupun kamu sudah menjawab kemarin, kamu menjawab, mau bilang tidak ada It's nama okay. Yesus. Kamu Loh, kamu itu aja. jangan berbohong. Karena gini bro, Netizen karena di gini bawah bro, udah kamu dengar ya. mengangkat, Waktu kamu bilang, mengangkat waktu ratusan saya Mesias. tanya, Sebentar. Yesus itu ada nggak di dalam Tanakh sebagai Mesias? Kamu bilang nggak ada. Ngaku kamu. Loh. Ngaku. Uang nubuatannya ada, nubuatannya Tapi ada ada nggak bro. tertulis? Ada, jelas ada. Mana? Di mana Yesus tertulis Apa sebagai Mesias? namanya? Namanya. Ada nggak? Ada nggak? Namanya. Nah, Kalau kamu bicara nama ya Bar Kokhba juga nggak ada. David, tapi Daud ada namanya. Sekarang saya tanya, Ya itu kamu tipologi. ada nggak Karena Yesus kalau kamu baca tertulis? sebentar. Jawab dulu kan ini pertanyaan yang susah Sebentar. kau jawab ini dari kemarin. Kau nggak bisa jawab. Nih ya. Enggak, sekarang jawab dulu Maka, pertanyaan. sebentar, Kalau ya, kamu sudah sebentar, menjawab, sebentar. kalau enggak kamu saya kick nih. Kalau kamu caranya begini, karena ini Iya, nggak karena- bisa. Nih, gue karena kasih ini tahu ke lu ya, buang-buang Bill ya. waktu. Saya hitung sampai 10, kalau kamu tidak jawab saya kick karena buang-buang waktu saya. Oke? Nggak bisa jawab. Kamu Nggak bisa jawab. harus ini Sebentar. kamu bisa jawab. Sebelum kamu turunin Kamu saya, jawab, Bill. Yesus, tunjukkan Yesus. Pertanyaan saya ialah, adakah Yesus tertulis sebagai Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama atau Tanakh? Silakan Kamu dijawab. baca Yesaya 53 itu terlalu Yesus. Adakah orang yang bisa menggenapi Terlalu Yesaya Yesus 53? gimana? Di dalam kuburnya dia dikubur di tengah-tengah para penjahat. Tidak ada kata penjahat. Situ Asir, orang Enggak. kaya. Kuburan di tengah orang-orang kaya, betul nggak? Kuburan di tengah-tengah orang kaya. Kamu tahu dia dikuburkan di makam siapa? Terjemahanmu Dia apa? dikuburkan Terjemahanmu di apa? tengah-tengah orang kaya. Di tengah-tengah Salah, orang kaya. terjemahanmu di antara penjahat-penjahat. It's okay. Orang kaya, bro. Di No. antara orang kaya. Terjemahan Alkitabmu, ya, dalam matinya dia dikubur di antara penjahat-penjahat. It's okay. Kamu lihat dulu. Nah, berarti KJV terjemahanmu apa? salah. Karena kata asir kamu rubah menjadi penjahat-penjahat. Itu kejahatan yang Bro, lebih tepat di tengah-tengah orang kaya. Gue setuju itu, bro. Terjemahanmu Gua setuju. apa? Terjemahanmu di antara It's okay. penjahat-penjahat. Itu kan Kenapa? terjemahan, Seakan-akan menubuatkan bahwa Yesus itu mati di antara para penjahat. Begitu tujuannya. Tapi ketahuan, ketangkep basah. Kata asir kalian kaya ubah menjadi penjahat-penjahat. Kan ini jahat. Lebih tepat orang kaya. Gue udah bilang, gue setuju dengan lu. Itu adalah penerjemahan dan kita tidak berpatokan bahwa penerjemahan itu harus benar. Gue Sekarang kau Kristen setuju bukan? dengan lu. Sekarang kau Kristen bukan? Kristen. Nah, LAI itu otoritas Kristen bukan di Indonesia? Otoritas. Nah, udah. Tetapi sebentar dulu dia. Sebentar dulu. Otoritas, tetapi otoritas yang bisa dikritik. Kita boleh mengkritik. Ya nggak Bukan bisa nggak boleh. dikritik. Buktinya nggak diganti-ganti tuh sama LAI. Terjemahan barunya nggak diganti sama LAI. Diganti Bisa TB2 artinya. Loh, kan kamu makanya kamu lihat juga. Ada. Begini, Bill. Gue setuju dengan lo. Sebentar, Bill. Gue setuju dengan lo. Jika dikatakan di tengah-tengah orang kaya, itu juga tepat. Karena kamu tahu nggak dia dimakamkan di mana? Dia itu dimakamkan di makam orang kaya loh. Ya, itu makam orang kaya. Menurutnya. Tapi dia kan tidak ada di antara orang-orang kaya juga. Di mana di situ ada kuburan di antara orang-orang kaya di situ? Itu makamnya makam orang kaya, bro. Iya, di mana tanahnya tanah orang kaya yang bernama Yusuf Arimatia, tanahnya dia. Tapi dia tidak Kuburnya dikubur udah bersama kosong, bro. siapa-siapa. Ya udah kamu Dia ke tidak dikubur Israel aja. bersama Sekarang masih ada siapa-siapa di makamnya dalam tuh. narasi PB. Makamnya masih ada. Karena itu, bro, 2000 tahun kalian tidak bisa menggoyangkan kami. Kebalik, Nggak bisa. justru kalian menggoyangkan kami nggak berhasil. Loh, saya tanya ke kamu. Yahudi di Indonesia berapa orang? Yahudi sedikit di Indonesia. Tuh kan, kalian sudah minoritas, bro. Tapi minoritas Udah kami itu punah. seperti cabai rawit. Nah, minoritas kami seperti cabai rawit. Ketika kalian bertemu dengan kami, mencret. Ini ya. Saya mau tanya. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Kalau abang ini dari keturunan Israel atau memang baru pindah agama dari Islam ke Yahudi? Saya seorang proselyte ya. Jadi saya seorang proselyte
Saya convert dengan Rabbi David Kunin yang lokal di luar negerinya David Kunin. Terus yang lokalnya Rabbi namanya Benjamin Meyer. Tapi Rabbi yang mengajarkan saya Torah tentang anti missionary adalah Rabbi Tovia Singer. Itu Rabbi saya. Kalau kamu pernah dengar Rabbi Tovia Singer, itu Rabbi saya. Jadi abang ini baru memeluk Yahudi ya, bukan dari keturunan dari Israel asli ya? Iya, enggak. Tapi gue boleh jujur ya, gue harus jujur Kristen. Gue lebih senang berdiskusi dengan Billy. Gue lebih suka berdiskusi dengan Billy karena kita diskusinya nyambung. Ya, kita berbicara tentang ini itu nyambung. Gue sangat enjoy ya berdiskusi dengan dia. Tapi gini teman-teman, gue mau meluruskan sedikit ya Billy ya. Untuk teman-temanku yang buta huruf di bawah, yang mengatakan bahwa kenapa kami mencuri ya dan seterusnya. Nah itu karena kalian sendiri kan juga ada di dalam iman kalian bahwa kalian harus beriman pada Taurat dan Injil. Gak usah peluk dulu. Itu betul. Nah, ketika kami beriman pada Taurat, ketika kami beriman pada Mazmur, ketika kami beriman pada kitab para nabi. Loh iya, ini serius. Sebentar, diam dulu Bu Taurus. Kenapa kalian marah? Karena semenjak 2000 tahun lalu kami mengklaim bahwa harus dulu lor kolor. Apaan sih? Jangan menghina ya. Kalau di sini kita debat mau kenceng gimana suaranya boleh, tapi tidak boleh menghina buta huruf. Kalau menghina kick aja itu kalau nggak boleh. Iya. Ya. Karena yang kamu hina itu, ya kalian hina itu nabinya orang Islam yang kalian bilang buta huruf itu. Nggak boleh. Nggak boleh menghina dalam dunia debat, nggak boleh. Kalau Daud itu yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel, dia hanya berkuasa untuk bangsa Israel, untuk dunia nanti, akhirat yang bagus. Jadi Mesias di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama itu namanya Daud pertama, dan tidak pernah namanya Yesus. Tidak pernah tertulis Yesus sebagai Mesias atau sebagai Raja, tidak pernah. Tapi Yeremia 30 ayat 9 sangat jelas, eksplisit, dan tidak perlu ditafsir lagi kalau Tuhan akan membangkitkan Raja mereka Daud, yang akan aku bangkitkan bagi mereka, bunyinya begitu. Nah, Mesias itu nanti akan menjadi raja di Israel pada khususnya, ya, dan di bawah dia negara-negara lain, daerah-daerah lain mempunyai otonomi sendiri, ya, kurang lebih begitu. Tapi pemimpinnya tetap sang Mesias ini, gitu. Jadi masing-masing diberikan hak untuk yang pasti tidak akan ada lagi penyembahan berhala, tidak akan ada lagi penyembahan terhadap manusia di waktu yang akan datang. Iya. Yang nanti bangkit itu bukan lagi namanya Daud, atau nanti yang Daud yang sudah meninggal, atau dia bangkitkan kembali, atau orang baru yang bergelar Mesias. Oke, kamu pakai Alkitab tidak di depan kamu? Ada. Oke, coba tolong dibacakan biar kita baca. Yeremia 30 ayat 9, coba dibacakan. Pelan-pelan. Ya. Ayat yang ke-9 ya. Iya. Alkitab naik lagi kalau sudah sadar. Jadi nggak boleh menghina. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Top. Ya. Jadi sang raja atau sang Mesias itu namanya Daud. David. Nah, jadi bagaimana? Apakah itu Daud memang bangkit atau bagaimana? Nah, inilah makanya diperlukan yang namanya komentari atau tafsir. Nah, kalau dalam dunia orang-orang Islam, mereka sudah terbiasa dengan apa yang kami pola-pola orang Yahudi juga ya, ada tafsir, ada kitab-kitab lainnya yang menguatkan soal itu. Nah, di dalam Talmud ya, Talmud Sanhedrin dikatakan bahwa Rabbi Hulda menceritakan bahwa kelak Tuhan akan membangkitkan Daud lainnya, another David gitu. Jadi namanya Daud, tetap namanya kan Daud, bandnya atau binnya itu kita belum tahu, misalnya Daud bin Zakaria, Daud bin apa gitu. Tapi yang namanya pasti Daud gitu. Kalau Mesias itu sendiri istilah untuk Daud yang nanti dibangkitkan. Oke, jadi
Kata Atau namanya Mesias nih. Mesias, karena Mesias itu bukan Tuhan di dalam kacamata Yahudi. Dari mana kami tahu Mesias bukan Tuhan? Yesaya 11 dikatakan ya, roh Allah ada padanya, roh pengetahuan dan hikmat akan ada padanya, roh takut akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Nah, jadi Mesias itu akan takut akan Tuhannya gitu. Jadi bukan Tuhan Mesias itu. Oke, berarti yang dinantikan bangsa Israel ini adalah Daud ya, adalah Mesias ya. Mesias ya. Jadi konsentrasi orang Yahudi itu bukan kepada penantian Daud. Jadi misalnya kalau Daud itu datang, ya udah datang, welcome. Makanya setiap hari Sabat sudah berakhir kita menyanyi itu Eliyahu Hanawi, Eliyahu Tisbi, Eliyahu Hagiladi, Bimera Bemenu, Yahu Alainu, Imasia ben David. Jadi datanglah segera Elia dan bawalah Mesias bersamamu. Karena kita tahu di dalam kitab para nabi bahwa sebelum kedatangan Mesias itu Nabi Elia harus datang dulu memperkenalkan Mesias kepada dunia ini gitu. Oke, jadi untuk pemahaman teman-teman Yahudi sendiri mengenai sorga dan neraka, kira-kira apakah Daud atau Mesias itu datang untuk membawa hidup yang kekal atau menunggu lagi siapa lagi yang membawa kepada keselamatan yang kekal? Kalau Mesias yang akhir nanti datang, Mesias yang namanya Daud ya, bukan Yesus. Yang Mesias akhir itu tidak akan ada lagi yang jahat. Dikatakan singa akan makan rumput bersama domba, anak kecil akan bermain dengan ular kobra. Artinya tidak akan ada lagi yang berbuat jahat lagi di dunia ini. Kesadaran orang untuk berbuat jahat itu sama seperti menaruh tangannya di bara api. Gimana? Coba kamu taruh tangannya di api, pasti kan panas. Nah, kesadaran orang akan berbuat dosa itu seperti itu nantinya, sehingga tidak akan ada lagi. Makanya dikatakan dalam kitab Mazmur, nanti orang yang tidak sampai umur 100 tahun itu akan dianggap seperti orang yang kena kutuk gitu. Jadi umur manusia nanti akan panjang, tapi free will tidak akan dicabut. Itu hebatnya, free will tidak akan dicabut, tapi kesadaran orang akan berbuat dosa itu seperti menaruh tangannya di api. Oke. Kalau dalam perspektif Kristen sendiri, itu Yesus itu adalah yang nantikan sebagai Mesias yang nanti datang kedua kali untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Jadi pada akhir zaman nanti itu orang mati akan dibangkitkan sesuai dengan perbuatan mereka. Itu Mesias yang diyakini oleh orang Kristen. Itu pada akhir zaman. Jadi kalau dalam perspektif Yahudi, saya tidak tahu ini akhir zaman itu kapan. Apakah Daud muncul maka akhir zaman, atau Mesias itu muncul maka berakhirlah kehidupan di dunia, atau gimana? Jadi ada istilahnya olam haba kalau di Israel Yahudi, artinya the next world, dunia yang akan datang, dunia yang akan datang, the next world. Nah, kita tidak akan kemana-mana, kita akan tetap tinggal di dunia ini karena kodrat manusia itu menempati dunia ini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, inilah tempat kita. Makanya orang-orang saksi Yehova itu punya pemahaman seperti demikian, bahwasanya kita akan tinggal di dunia ini gitu. Nah, soal kemesiasan Yesus, jikalau kemesiasan Yesus hanya disandarkan kepada perjanjian baru, silakan, kita tidak punya masalah dengan itu. Tapi kalau kemesiasan Yesus disandarkan kepada kitab kami Yahudi ya, Taurat, Nefim, Ketuvim atau Tanakh, maka itu perlu diluruskan karena tidak benar klaim itu tidak benar. Satu pun tidak ada yang benar. Yesaya 7 tidak benar tentang seorang perawan. Karena sebenarnya kata yang dipakai itu adalah alma, bukan betula. Kalau perawan itu memakai kata betula, bukan alma. Karena kalau alma itu perempuan muda. Kenapa? Karena yang disebut Immanuel, Tuhan beserta kita pada waktu itu, di dalam narasi Yesaya 7 itu berbicara perang Syria Ephraim war yang mengepung Yehuda, raja Israel Selatan. Jadi ada dua raja Retsin, Pekah ben Remalia yang mengepung Yehuda, yang rajanya adalah Ahaz. Baca aja di situ. Nah, Tuhan bilang jangan kau takut kepada dua puntung api ini, karena sebelum anak itu tahu mengucapkan ayah dan ibu, maka kedua puntung api ini akan binasa. Benar saja di dua raja-raja 25, dua raja-raja ini mati. Raja Pekah dan Raja Retsin itu mati. Nah, dengan demikian
Immanuel, di situ Tuhan beserta kita, beserta siapa? Ahas dan Yehuda, Israel Selatan. Dengan demikian nubuatan itu sudah digenapi, tidak menunggu 700 tahun ke zaman Yesus, karena dari zaman Yesus ke Yesus 700 tahun. Nah, Yesaya 9 juga demikian. Ki yelat lanu ben nitan lanu faiz hamisra Afiat, El Gibor, ada beberapa tuh. Jadi seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita, lama pemerintahan ada di bahunya. Jadi anak itu sudah lahir ketika Yesaya mengatakan ini. Nah, siapa itu? Itu adalah Raja Hizkia. Nah, anak dari Raja Ahaz. Makanya disebut Syar Shalom atau Pangeran Kedamaian. Baca Yesaya 9 ayat 5 ya. Yang disebut Syar Shalom atau Pangeran Kedamaian tidak pernah ditunjukkan kepada Yesus. Coba kamu ketik di Alkitab kamu, Perjanjian Baru, Pangeran Kedamaian. Yesus tidak pernah sekalipun disebut Pangeran Kedamaian, bahwa malah sebaliknya dikatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Itu kata Yesus. Iya, betul sekali. Jadi begini Bang, kalau perspektif Yahudi mengenai akhir zaman itu seperti apa? Kalau dalam Islam menunggu itu Isa Al-Masih, dalam Kristen juga menunggu Yesus Kristus. Kalau Yahudi sendiri gimana Bang? Bayamahu ihe Adonai Echad useme Echad. Pada hari itu dikatakan ya. Kita bisa karya. Pada hari itu Bayamahu ihe Adonai Echad. Bayamahu pada hari itu ihe adalah Hashem satu-satunya, namanya satu-satunya. Nah, jadi Tuhan itu satu dan namanya satu-satunya. Ya, pada akhir zaman nanti, kurang lebih itu. Pada akhir zaman nanti semua lidah akan mengucapkan, akan menyembah Tuhan yang satu. Tidak akan ada lagi menyembah Tuhan yang 3 di dalam 1, 2 di dalam 1, tidak ada. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu yang akan disembah oleh seluruh dunia, dan tidak akan ada lagi orang yang tidak disunat. Orang yang tidak sunat hukumannya mati. Ya. Iya. Jadi untuk mengenai akhir zaman, apakah dalam Yahudi itu berbicara mengenai akhir zaman? Akhir zaman itu kebanyakan kalau di dalam Torah nggak ada cerita tentang kiamat gitu. Itu biasanya adanya di kitab Nevi'im dan Ketuvim ya. Ada ayatnya dikatakan gini, maka tentang neraka ya, mereka akan aku taruh di tempat yang banyak gertak gigi serta tangisan dan gertak gigi, itu neraka ya. Nah, kalau mau soal surga neraka itu ada pembahasannya. Nah, tapi akhir zaman ini dikatakan dalam kitab Raja-Raja, sepertiga dari kitab para nabi, sepertiga dari penduduk bumi ini akan binasa. Sepertiga dari penduduk bumi ini akan binasa. Silakan ketik di Alkitab, sepertiga penduduk bumi mati. Itu pasti ada keluar. Kitab para nabi, kalau nggak Zakaria, Yeskiel, kurang lebih itu kitab para nabi. Jadi akan ada tragedi, akan ada penyucian atau seleksi alam dari manusia ini. Makanya kemarin waktu zaman corona ini, beberapa rabi juga sudah berpikir, wah ini seleksi alam. Ya. Karena ada di dalam Torah dikatakan juga nubuatan bahwa aku akan membawa penyakit yang tidak pernah ada di bumi ini. Wah, makanya itu waktu corona itu beberapa rabi merujuk kepada ini nubuatan ini. Ya. Penyakit ini, sehingga banyak orang yang mati oleh karena corona. Ya, kayak gitu. Jadi seleksi alam, penyucian bumi ini dari orang-orang yang kotor, dari penyembahan berhala, itu pasti akan dilakukan. Iya, oke Bang. Saya kira demikian dulu ya. Terima kasih ya Bang. Kamu dari mana? Kristen apa? Saya Kristen Katolik Bang. Oh, berarti kamu percaya purgatori itu? Masalah kepercayaan ya privasi saya ya. Saya cuman mau bertanya-tanya saja. Tapi saya dari Ambon. Kamu tahu purgatori nggak? Api penyucian. Oh ya, saya tahu tapi tidak terlalu mendalami ya. Di sini saya mau tanya saja, karena di kita ini ada bangsa Israel pada zaman pembuangan itu mereka merantau sampai di daerah Maluku dan terdapat di Maluku perbatasan Australia, dan pada tahun 2020 mereka baru kembali untuk menginjak tanah Israel kembali. Itu ada salah satu keluarganya, mereka membuat tabut perjanjian. Sepertinya mereka dari suku Lewi. Mereka tidak pernah gereja, tidak pernah beribadah di Kristen maupun Katolik. Mereka ibadah di rumah saja sampai saat ini. Keturunan mereka ada di Pulau Kisar, Maluku. Itulah anggota Yahudi Indonesia.
teman-teman saya. Tapi mereka itu asli bangsa Israel dari pembuangan. Kalau mereka tetap harus convert, dan mereka sudah melakukan konversi. Mereka harus melakukan mikveh atau direndam atau dibaptis lah kurang lebih. Kenapa? Karena sudah hilang generasinya, sudah nggak tahu lagi apa namanya, tidak bisa membuktikan lagi garis kesukuannya gitu. Makanya mereka kan, teman-teman aku di Maluku juga di mikveh ulang atau dikonversi ulang. Oh, kalau yang ini asli karena enggak, saya tahu kok. Saya tahu keluarga saya yang Judaism di Maluku, saya tahu banget gitu. Jadi yang mengkonvert mereka, yang merendam mereka di kolom mikveh itu Rabbi David Kunin namanya, dari Amerika gitu. Jadi saya tahu banget. Bukan begitu, ini sejarahnya mereka itu dari tahun berapa ya? 1800-an atau 700-an. Saya itu tahu, mereka kamu dibilang saya tahu kok itu keluarga itu, saya tahu semua orang itu. Jemaat kita juga satu apa namanya, satu komunitas. Kita punya grup Yahudi Indonesia ada, nah dia ada di situ juga, keluarga itu. Jadi kita tahu semua. Torah Scroll, mereka juga punya Torah Scroll. Tahu gak Torah Scroll? Kalau kamu bilang tabut perjanjian mereka bawa, nggak mungkin, mati ya kan? Nggak ada orang. Tabut perjanjian itu yang tidak masih rahasia, tidak ditemukan, adanya di Israel, bukan dari Ambon dibawa, nggak ada itu cerita itu hanya cerita apa namanya, bumbu-bumbu cerita yang tidak punya kebenaran yang valid gitu. Kalau bawa tabut perjanjian nggak mungkin tabut perjanjian itu ya, masih gaib sifatnya. Ada itu ini apa? Yang 7 kaki Dian ya, itu yang mereka simpan sampai saat ini. Oh, bilang dong. Makanya kalau kamu bilang tabut perjanjian, nggak mungkin. Tabut perjanjian itu masih gaib sifatnya, sama seperti cincin Nabi Sulaiman, gaib, nggak bisa ketemu. Itu belum ditemukan, betul. Jadi kalau kamu bilang itu tabut perjanjian, itu nggak benar. Tapi kalau kamu bilang 7 kaki Dian atau menorah, kamu bilangnya menorah. Saya ajarin kamu lagi, ya. Bang Billy. Menorah namanya. Juga itu. Ya. Trompetnya juga yang dari apa, tanduk rusa itu ya, di bawah masih disimpan sampai saat ini. Bukan trompet, beda lagi, namanya shofar. Shofar ya. Shofar. Jangan kau bilang trompet. Kalau trompet itu ada dua, dari kertas sama dari perunggu. Itu trompet namanya. Iya, jadi di sini baru dibikin rumah doa ya, katanya itu baru dibikin rumah doa untuk khusus keluarga itu saja. Karena memang dari opanya itu ceritakan bahwa mereka tuh berlayar dari Banda Aceh. Ada keluarga yang turun di sana, terus dari Madura, Semarang, ada beberapa keturunan yang turun di daerah-daerah itu, sampai yang terakhir di Ambon itu, di Pulau Kisar, berbatasan dengan Timur Leste. Sebenarnya bukan di Ambon aja, di Manado juga ada. Bahkan di Manado lebih eksklusif lagi. Mereka punya sinagog resmi yang diresmikan oleh pemerintah daerah Manado. Ya, itu lebih jelas lagi. Terus di mana? Di Surabaya ada. Terus di mana lagi? Di Papua ada banyak. Terus di mana lagi? Di Jakarta ada. Itu jadi. Nggak, tapi ada mujizatnya itu. Opa itu ketika kembali ke Israel itu seperti gempa bumi loh. Oh, kalau mujizat. Kalau mujizat di mana? Di semua agama ada mujizat. Konghucu aja ada mujizat itu. Wangkong. Itu berbahasa Wangkong. Kamu tahu nggak Wangkong? Enggak tahu. Beliau itu kembali ke Israel, menginjakkan itu kalau kakinya udah masuk ke dalam tubuh orang, kebal senjata, pak. Wangkong. Nah, makanya beragama itu jangan berlandaskan mujizat. Jangan. Iman itu harus dilandaskan kepada apa? Pertama, jangan percaya dulu. Bisa dibilang akulah Tuhan. Jangan percaya dulu. Tuhan yang mana lu? Ya kan? Gua cek dulu nih. Apa yang dikatakan dalam Kristen, jadi mesti skeptik dulu. Makanya kalau patokan iman adalah mujizat, waduh berat. Dan kata mujizat ini pindah, mujizat ini pindah. Iman itu harus dilandaskan dari kitab suci gitu. Berarti nggak boleh diimani aja, Bang Billy. Ya harus diuji. Siapapun yang membawa agama atau pemberitaan atau apapun itu, keselamatan itu harus diuji. Ya betul.
sekarang gantian Bang Billy, aku yang nanya ini. Boleh, silakan Bang. Ini Bang Billy, aku kemarin kan lihat di YouTube ini kan banyak itu orang Yahudi, apa namanya itu, ini pada di masjid itu, tapi kok saya terus share apa cari yang di gereja kok nggak ada itu gimana itu Bang Billy? Kecil suaramu, Mas. Ini orang Yahudi kan sering beribadah di masjid, tapi kok nggak ada yang di gereja, itu gimana itu? Oh, iya, karena di gereja itu ada patung. Itu yang sangat dihindari karena ada dalil yang mengatakan jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Nah, jadi orang di rumah ibadah kalau ada patung, apalagi patung itu menjadi sesuatu yang disakralkan, ya, sesuatu yang ayatnya kan gini, setelah jangan kau membuat patung menyerupai apapun, janganlah kau sujud menyembah kepadanya. Nah, jadi jangan ada gestur menyembah gitu. Gestur-gestur menyembah nggak boleh, atau memberi penghormatan kepada patung-patung itu. Nah, coba saya mau tanya lagi, saya tanya balik ini dengan Bang apa namanya? Hai iPhone, apa kabar? Bang Kriston, aku mau tanya sama kamu. Ada nggak Yesus itu tertulis secara eksplisit dia itu akan menjadi raja, akan menjadi Mesias, namanya Yesus, itu ada nggak? Kalau di dalam Injil Matius itu di bahwa Bukan maksudnya bukan di perjanjian baru, di perjanjian lama, di tanah. oh, kalau di perjanjian lama Yesus belum ada. Oh iya, betul. Bagus, Yesus bagus. belum ada. Iya. Tetapi dalam Mantap ini, Matius, belum ada, betul. Iya, Jadi Yesus dalam baru jadi Tuhan setelah dia ada ya? Kalau nama Yesus baru dikenalkan di perjanjian baru. Tetapi dahulu sebelum Yesus ada, mereka tahu mereka punya Allah Ishak, Abraham dan Yakub. Iya. Berarti Yesus belum jadi Tuhan ketika dia belum lahir, begitu? Kalau ia belum ada di dunia pada zamannya itu memang belum ada, tetapi ketika ada dari nabi-nabi sebelumnya disampaikan bahwa akan ada seorang yang akan menebus dosa, membawa keselamatan, ya, membawa keselamatan dalam Yesus berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu, Nah, kan itu bukan perkataan Yesus itu. Iya, memang dalam itu perkataan YHWH. Iya. Hashem kepada Bani Israel pada waktu itu. Kitab Yesaya itu. Itu kan yang berfirman bukan Yesus, tapi YHWH. Iya. Tapi dalam Injil Matius di sini disampaikan untuk akhir zaman bahwa anak manusia akan datang kedua kali. Ya. Dalam Injil Matius dalam penghakiman terakhir disampaikan di sini bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan dan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Yang baik akan di sebelah kanan dan yang jahat akan di sebelah kiri. Demikianlah kepercayaan kami, Bang. Oke, kalau soal perjanjian baru nanti silakan dibahas dengan Bang Ananias nih. Ananias ini sama Bang Moskow nih ahli perjanjian baru. Kalau bagi saya perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, jadi saya nggak paham. Saya tidak mau terlalu berdebat gitu ya. Saya cuma mau konsultasi saja mengenai Yahudi, mau mencari tahu saja begitu. Tapi nggak kalau mau debat, Mas, gini, diskusi itu tidak lepas dari perdebatan, pasti itu. Yang namanya diskusi pasti ada perdebatan di dalam, itu sudah biasa. Ya. Saya tidak mau karena bangsa Israel, nama Israel itu nama kita juga nama yang sangat sakral. Jadi saya tidak mau untuk orang Yahudi juga. Saya tidak mau. Ya bagus. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tidak kitab PB kalian mengatakan. Yesus sendiri dari bangsa Yahudi kan? Yesus sendiri dari bangsa keturunan Yahudi. Jadi saya tidak mau ke ini menghujat. Jadi ketika Yesus beragama Yahudi, ketika dia menginjakkan kaki di bumi ini, dia hidup, dia lahir, dia menjadi remaja dan dewasa, dia itu beragama Yahudi.
ya kan? Nah, Iya, kenapa pengikutnya beragama Kristen tidak Yahudi? iya, karena pengikutnya lebih kepada perkataan Yesus yang adalah Injil atau kabar gembira tadi. Hmm. Ya, bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dua hukum yang Yesus bawa adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti Itu bukan perkataan Yesus loh. Yesus mengutip dari Torah, "Ve'ahavta Hashem Eloheka bekol levavka ubekol nafseka ubekol meodecha." Itu. Jadi Yesus tidak menambahkan apa-apa dari hukum Taurat itu. Jadi kasihlah Hashem dengan segenap hatimu, kasihlah sama manusia, itu ada di dalam Taurat dari Musa itu. Nah, Iya. jadi Hukum yang keduanya, iya. Jadi itu bukan kasih perkataan sama Yesus. Yesus manusia. mengutip dari Taurat. Kalau yang hukum pertama, kalau hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu Oh, itu sendiri. di dalam Taurat juga ada, dalam kitab Imamat. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, ada di dalam kitab Imamat. Jadi apapun yang dikatakan Yesus itu yang dua hal. Hukum kasih itu bukanlah hal baru, tapi itu sudah ada 2000 tahun dari zaman Yesus. Di mana itu Bang Bil? Di Imamat ya? Kenapa? Di mana itu? Di Imamat atau di mana itu? Ayat berapa? Oke, Ve'ahavta Hashem Eloheka itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu ketikanya coba kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Baru kasihlah sesama manusia, itu ada. Coba aku cari ya. Jadi itu bukan hal baru yang kamu bilang, kamu klaim kalau Yesus mengajarkan ajaran baru, yaitu hukum kasih. Hukum kasih itu sudah ada di dalam Taurat gitu. Coba Bang. Jadi bukan hal yang spektakuler yang dibawa sebenarnya, artinya hal yang lama sebenarnya. Udah ada di Iya. pengajaran Torah ya. Betul. Tetapi juga mengenai sunat juga Yesus juga ini sedikit membawa yang baru. Wih, grill Livina tuh. Kenapa? Yesus berkata sunat itu adalah tradisi. Ya, tetapi Yesus berkata, jika aku menyembuhkan tubuh, mengapa engkau marah padaku? Sunat itu bukan tradisi, itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan langsung. Pertama kepada Abraham, dan kedua dilakukan diperintahkan oleh Musa di Sinai, gitu. Secara tertulis ditulis hukum tentang sunat. Jadi kami menyunatkan anak kami bukan karena Abraham tapi karena Musa. Jadi sunat itu bukan tradisi, sunat itu perintah Tuhan. Soalnya putus-putus Bang. Nggak aman, Iya. aman di sini, aman. Iya, jadi sunat itu bukan hukum yang sifatnya tradisi, tapi itu perintah langsung dari Tuhan. Bukan tradisi. Coba aku cari ya, kasihlah sesamamu coba. Ya penasaran saya Bang Bil yang itu. Kasihilah sesama manusia seperti engkau. Halo, boleh saya ngomong? Bisa didengar? Assalamualaikum Pak Dani. Silakan Bang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi Pak Dani. Sebenarnya saya mau bertanya kepada Bang Billy itu. Ini mau saya tanyakan kepada Bang Billy. Ya kan kita sebagai rakyat Indonesia kan baru mengenal ya yang namanya ajaran Judaism. Iya, Judaism. Ya, sejak mengenal itu kita baru tahu ajaran Judaism itu 18, coba dicek Imamat 19 ayat 18. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 18 ayat 19. Jadi
apa yang dikatakan itu bukanlah barang baru di zaman itu. Seperti yang tadi kau Bang siapa nih yang Katolik ceritakan bahwa Yesus membawa dua hukum baru, itu dua hukum kasih. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sama manusia, itu bukan hal baru. Yesus mengutip dari Taurat gitu. Mau tidur apa diri? Imamat 19 ayat 18. Bang Buli, boleh nggak saya bertanya kepada Bang Billy? Oh iya ya, silakan silakan. Ya, langsung. Saya mau bertanya kepada Bang Billy ya. Iya. Kita sebagai umat Islam kami di Indonesia, mengenal ajaran Judaism yang dibawakan oleh teman-teman Bang Billy, termasuk Rabi Yakob Barak apa namanya itu. Baru. Jadi kita cukup Barak ya, mohon maaf kalau salah pelafalan karena lidah saya kan nggak pas. Ini Pak Dani yang Jadi, dulu ya. Ini begini. Pak Dani yang dulu bukan? Iya, nggak berubah. Padahal itu. Oh iya iya iya. Mainnya Pak Dani ini udah lama nih waktu zaman di Zoom. Ini. Iya, ada 3 tahunan lah. Oh iya iya iya. Jadi begini Bang Willy, apa namanya? Ya ini sebenarnya pertanyaan yang klasik sih. Ya. Ya, kita mengenal Judaism ini kan baru ya. Ya lebih kurang saya lah, terutama baru 3 tahun baru mengerti tentang Judaism. Jadi ajaran Judaism kalau saya mulai merenungkan, ternyata tidak jauh berbeda dengan ajaran Islam. Ya, walaupun ada perbedaan tetapi tidak signifikan. Makanya saya mulai menyadari ajaran Judaism itu bisa berdampingan dengan umat Islam. Saya yakin itu. Cuman yang menjadi persoalan yang tidak bisa berdampingan karena ada Zionis. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita lepaskan Zionis ya kan. Di sini yang mau saya tanyakan adalah menurut Bang Billy, ini menurut Bang Billy ya, sebagai orang Judaism, apakah yang merusak ajaran daripada Quran? Putus-putus. Pertanyaan saya, siapakah umat yang merusak ajaran Abrahamik? Waduh, pertanyaannya berat ini. Pertanyaannya ini apa? You put me on the hook gitu. Kamu naruh saya di pojok untuk digebukin. Enggak lah, kan kita nanya jujur-jujuran aja. Iya, yang menjadi perusaknya. Kalau saya kan perhatikan ajaran Judaism yang dibawakan teman-teman Billy, Rabi Yakob Barak itu bisa berdampingan dengan umat Islam. Tapi yang merusak kedampingan kita ini siapa menurut Bang Billy? Silakan dijawab Pak Kasih. Ya, yang tidak bisa berdampingan dan yang bertentangan dengan Taurat itu adalah turunan Paulus karena Paulus menentang Taurat. Bagi kata Paulus, Taurat itu sampah katanya. Ya itu kan berarti bertentangan dengan Taurat. Satu doang gitar. Satu doang Om gitar Om. Yang mana lagi gitar? Wih, udah di sana. Kalau putus udah. Hah? Udah di sono gitar. Imamat tadi beda itu tadi Bang Billy. 19 ayat 18. Coba baca sampai bawah dong. Coba baca. 15 ya? 19 ya? ayat 18. Oh, 19. Sorry. Coba dibaca. 18. Bentar ya. Cari yang 19. Tidak ada nabi. Tanya saja ini ya. Ya. Komentar. Tidak ada musuhnya dari Paulus selain daripada nabi-nabi Israel. Kenapa? Nabi Daud bilang Torah tasem temi mesifat neves edut tasem namanya makimat peti. Dia artinya gini. Kalau Daud berkata Torah itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Nah, Paulus bilang Torah itu apalah? Sampah bagi dia. Waduh. Parah. Gitu.
Makanya Kan ajaran Yesus, menurut Bang ajaran Billy, Yesus sama ajaran Paulus itu sedikit banyaknya berbeda. Yesus bilang, jangan kau sangka aku datang untuk merubah hukum Taurat. Jadi Yesus tidak datang untuk merubah apa-apa, ya, satu iota pun tidak akan pernah hilang dari Torah, gitu. Jadi Paulus berbeda pengajarannya. Dia bilang Taurat itu adalah kutuk. Dia bilang tidak ada orang yang selamat dengan melakukan hukum Taurat. Dia bilang Taurat itu sampah. Wah, itu bertentangan dengan para nabi-nabi Israel. disinilah yang kan Bang Billy, maaf sih, kan yang di luar Yahudi, mereka kan mengagung-agungkan orang-orang Yahudi, ya kan, mengagungkan, menghormati, menghargai, tetapi kebalikannya, sementara orang Yahudi sendiri tidak mengakuinya. Itu bagaimana tanggapan Bang Willy? Apakah mereka pengemis-pengemis orang Yahudi sehingga orang Yahudi juga mulai tidak mengakuinya? Orang seperti ini layakkah dikategorikan sebagai pengikut ataupun penerus ataupun pewaris daripada ajaran-ajaran Abraham? Silakan ditanggapi. Makasih. Oke, kalau merujuk kepada pertanyaan ajaran Abraham, itu tidak dengan ajaran Abraham, karena ajaran Abraham itu yang paling utama ada ajaran Abraham ialah sunat. Nah, ketika sunat hanya dilakukan hanya sunat rohani saja, tanpa sunat jasmani, maka itu bukan salah satu ajaran Abraham. Jadi apakah mereka melakukan ajaran Abraham? Tentu tidak. Kristen itu mengamalkan atau melakukan ajaran Paulus. Jadi kalau di Yahudi itu setiap sholat kadang gitu, itu mesti ada menyebut nama Abraham nggak? Oh iya, gini Bu. Ada kewajiban. Baru kata Adonai Eloheno, Elohim Abosena, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakov, Hael Hagadol, Gibor Fenura, Elilion, Pemilik Kasidim Tofim, Ekone Hakol, bla 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 bla. Ada menyebutkan nama itu, gitu. Bagi kami itu adalah nenek moyang kami. Tiga nenek moyang kami. Sehari 3 kali ya? Yakov, iya. Sembahyang 3 kali. Berarti sehari 3 kali Bang Budi ya? Iya betul. Nah ini hati-hati. Kalau huruf 3 itu harus hati-hati. Dengan terutama dengan orang-orang Trinitas. Semua yang huruf 3 itu melambangkan dia. Jadi gitu. Jadi bersama dengan sholatnya Muslim juga harus Imamat 19 ayat 18. 19 ya. Ada Bang. Udah ketemu Imamat 19 ayat 18. Tidak ada Bang. Janganlah Tidak ada kau yang menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Oh iya. Jadi itu bukan barang baru yang disampaikan Yesus pada zamannya, tapi itu barang lama 2000 tahun yang sudah dikenal oleh Israel, oleh Musa. Nah, begini kalau menurut saya, ya. mohon maaf ya, ini saya bisa didengar suara saya putus kali ya. Jadi begini, bisa. mohon maaf kepada teman-teman Trinitas Warnes atau siapa saja lah ya, termasuk Katolik ya. Saya tidak menyinggung mereka, cuman saya ingin mengetahui dari sumber dari orang-orang Yahudi bahwasannya ya ajaran Nabi Isa ataupun Yesus itu kan sejalan dengan kitab Torah atau sejalan juga dengan apa yang disampaikan Bang Billy dan sejalan juga dengan ajaran Islam. Tetapi yang mau saya tanyakan di sini adalah bahwasannya pengikut Paulus itu selalu mengklaim, memproklamirkan bahwasannya sumber itu berasal dari orang-orang Yahudi. Itu yang menjadi persoalan pemikiran saya. Mereka sangat memaksakan diri kalau ajaran mereka itu bersumber dari pengajaran dari
orang-orang Yahudi. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya selaku umat Islam. Kenapa sangat memaksakan dirinya untuk menyatakan dirinya sebagai penerus daripada ajaran-ajaran Yahudi. Itu yang menjadi pemikiran saya. Coba Bang Billy bisa menjelaskannya. Terima kasih. Sebagusnya kita tanyakan kepada Bang Kristen yang Kristen ini, karena kan ini bertanya Kristen kenapa menganggap dirinya sebagai pewaris dari atau kelanjutan dari Yahudi, gitu. Coba Bang Kristen dijawab. Kalau dalam perspektif Kristen sendiri, saya memang bukan ahli kitab ya, bukan ahli kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Lama, bahkan terjemahan-terjemahan pun saya tidak terlalu tahu. Saya hanya menganut kepada Injil yang baru, LAI yang saat ini yang saya pegang, yang mana dalam kitab Perjanjian Lama itu merupakan nubuatan bagi nabi yang akan lahir membawa penyelamat dari dosa manusia. Nah, itu Yesus Kristus. Bahkan dalam Yesaya, sebagian kitab Yesaya banyak dikutip ulang di dalam Perjanjian Baru, karena menggenapi nubuatan-nubuatan tadi, bahwa akan lahir seorang putra bagimu, ya, itu sudah banyak diceritakan dalam kitab Nabi Yesaya. Tetapi dalam Injil juga itu diriwayatkan juga dalam Al-Quran bahwa Yesus itu tidak berdosa, sedikit pun ia tidak punya celah. Maka lebih ditegaskan dalam Injil bahwa Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus adalah penyelamat umat manusia. Kalau di Islam yang tidak berdosa itu itu selalu menyertakan ibunya, Isa dan ibunya. Jadi itu narasinya kurang kalau menurut Islam. Makanya Quran itu lebih bernarasi tentang Maryamnya daripada ke Isa. Maka Quran itu lebih ada surat Maryam tapi tidak ada surat Isa. Artinya dua orang ini suci gitu loh. Kalau di Kristen mungkin hanya Isa, Maryam, Yesusnya yang suci, tapi Maryamnya nggak suci mungkin. Maryam dalam perspektif gereja Katolik, Maryam suci, bahkan Maryam itu diangkat ke sorga. Itu hanya dalam gereja Katolik yang mengakui. Bahkan Yesus pun diangkat ke sorga, tetapi melalui kematian, kemudian baru dibangkitkan dan naik ke sorga, seperti itu, Bang. Dan akan datang kedua kalinya. Yesus Kristus itu akan mati, bangkit, dan akan kedua kalinya pada akhir zaman untuk menjadi sebenarnya gini, Bang Kristen. Seperti itu. Bang Kristen, sebenarnya Yesus itu mau datangnya berapa kali ke dunia ini setelah pertama kemarin itu? Saya tidak tahu ya rencana Tuhan. Kalau dalam rencana Tuhan kita tahu manusia. Kita tahu yang terjadi di Damsyik, Rasul Paulus, Yesus datang juga. Terus kemarin Romo Daniel juga katanya datang juga. Pas lagi jadi Islam dia didatangi juga. Nah, itu maksudnya datangnya gimana dia? Emang berkali-kali datangnya ke dunia atau gimana? Konsepnya itu. Maksudnya gimana? Itu kalau untuk dalam Alkitab sendiri berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan malaikat-malaikatnya, itu dalam Matius 25 ayat 30 ya. Saya bacakan kembali. 25 ayat, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ini artinya bahwa itu kedatangannya itu pada akhir zaman nanti. Dan malaikat-malaikat Tuhan itu akan mengikuti Yesus. Gitu. Jadi bukan cuma Yesus itu pribadi sendiri, manusia seorang seperti kita, tetapi ada malaikat-malaikatnya yang datang bersama dia. Sehingga ada tertulis dalam Wahyu bahwa malaikat itu akan meniupkan sangkakala untuk membangkitkan orang mati untuk dihakimi. Seperti itu. Oke. Berarti yang datang di Damaskus itu juga Yesus sebenarnya Bukan Yesus, Mesias tidak, bukan. Itu saya tidak tahu itu ceritanya bagaimana sampai itu tertera itu. Itu mungkin salah perspektif yang mungkin mengenai pembaca-pembaca firman. Tetapi Yesus akan datang ke maksudnya kalau
kita tidak tahu kapan. Bahkan dalam Alkitab tertulis tidak ada pun seorang pun yang tahu mengenai akhir zaman itu. Yesus sendiri tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu gitu. Oh, berarti kalau begitu Yesus bukan Bapa dong. Iya, Yesus bukan Bapa. Yesus itu adalah anaknya. Rohnya menjadi manusia, firman menjadi manusia. Oh, tapi ada Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Roh Kudus itu adalah Bapa juga. Mungkin salah, mungkin keliru dalam membaca firman mungkin. Karena kita Katolik percaya Tritunggal ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Oh, berarti kalau dibilang hanya Bapa yang tahu akhir zaman, malaikat-malaikat bahkan anak, bahkan Yesus pun tidak, berarti yang punya otoritas lebih tinggi daripada Yesus dan Roh Kudus adalah Bapa. Iya, Bapa. Nah, berarti Yesus itu apakah Yesus itu Tuhan yang setara dengan Bapanya? Iya, setara. Karena dalam Matius 28 ayat Gini, 8. kalau setara pasti dia tahu hari kiamat, akhir zaman. Kok tadi tidak tahu akhir zaman? Berarti kan tidak setara dong. Iya, iya kan menunggu Yang datang itu. itu berarti bukan Bapa kan Bang Kriston? Yang datang kedua kali bukan Bapa kan? Bukan Bapa, itu firman yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi Firman manusia. disuruh oleh Bapak turun kan gitu. Iya. Kalau bukan Matius Bapak. 1, betul, Matius 1 ayat Jadi ada dua oknum 14. Bang Billy, ada oknum yang disuruh untuk datang oleh Bapak. Kalau oknum, Karena yang tahu hari kita kiamat kan hanya Bapak. pribadi. Iya. Ini saya bingung nih tadi nih, saya lagi mikir. Tidak ada yang tahu akhir zaman, malaikat-malaikat tidak, bahkan anak manusia pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Nah, berarti yang maha tahu dari segala yang tahu adalah Bapanya Yesus kan? Tuhannya Yesus, bukan gitu? Iya. Bapa itu. Berarti Yesus dengan Bapa tidak setara dong dalam pengetahuan akan akhir zaman. Iya. Kalau kita perspektif manusia memang tidak kita lihat seperti itu. Kalau kita butuh dalil memang tidak seperti itu. Mute dulu itu. Ya. Mute dulu itu Bang Anas. Boleh nggak Bang? Terakhir aja. Tanya.